ربنا شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد شفاعه رحمه الله تعالى شهر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل utawi iki iku nerangkan fasa al jama'atu utawi sholat kanthi jamaah. Sholat jamaah alat dukur ing atase pira-pira wong lanang. Al-ahrari kang merdeka. Al-mukimina pira-pira kang mukim kabeh. Al-balihina pira-pira kang wis balik kabeh. Wairil makduri kang sakliyane pira-pira kang duweni udur. Ing atase pira-pira wong lanang kabeh kang padha merdeka, kang padha mukim, kang padha wis balik, kang ora duwe udur, iku fardhu kifayah. Hukume jamaah fardhu kifayah. Wafil Jumat ing dalam sholat Jumat iku fardhu ain. Hukumnya fardhu ain. Alaihim ing atase adzukur al-ahrar al-muqimin al-balihin ghairil ma'dzuri. Ida kan nalikane ana sapa adzukur al-ahrar al-muqimin al-balihin ghairil ma'dzurin iku arba'ina wong 40. Mukallifina pira-pira kang wis mukallaf. Fi abniyatin kang mukallaf fi abniyatin ing dalem pira-pira panggonan. Wala menan ing atase wong nawa kang niat sapa
mukim. Indahum ing dalem sandinge al-dhukur al-akhra al-mukimin al-bali ghairi mudhirin arba'ata ayyam. Ing dalem papat pira-pira dina. Sihahin pira-pira kang genep. Wa ala mana ing atase wong balahu kabalik sapangan apa nida usannibi adzan kang banterna suarane ngrosani suarane. Min tarafin saking pinggire wilayah. Yalihi kang muni ing tarafin min baladiha saking wilayahe al-Jum'ah. Masih melanjutkan yang kemarin. Pasal ini menerangkan tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Apabila yang lain sudah melakukan hal tersebut, misalkan di mushola atau di masjid, maka yang lain gugur kewajibannya. Terutama pada siapa? Yang pertama, alat dukur untuk laki-laki. Al-ahrami yang merdeka. Kalau semua sekarang sudah merdeka, kata budak itu sudah tidak ada zaman sekarang ya. Kemudian syarat berikutnya lagi al-mukimin, dia bertempat tinggal di sekitar musola maupun masjid. Al-balihina, dia sudah balik, sudah melewati masa-masa pubernya. Ghairil ma'dzur, yang tidak memiliki halangan atau undur. Semua yang tadi sudah disebut, lakukan sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Yang pertama, laki-laki. Kok tidak disebutkan perempuan? Tidak disebutkan apa? Perempuan. Apakah sholatnya perempuan di masjid atau mushola itu tidak dijelaskan? Tetap saja ya, hukumnya sama antara laki-laki dengan perempuan. Makanya di sini ad-dukur ya, bersifat jamak. Jadi perempuan yang sudah balik dan tidak memiliki halangan, maka berbondong-bondonglah ke masjid untuk berjamaah. Sekarang yang dibahas yaitu
semua orang harus 100% berjamaah di suatu mushola maupun masjid? Apakah harus? Ya. Jawabannya adalah tidak. Karena masing-masing punya pekerjaan, punya kesibukan. Yang laki-laki gilalah pas sholat tertentu masih dalam posisi apa? Bekerja. Ya berarti tidak wajib ikut jamaah di masjid, tidak masalah. Ya, itu namanya memiliki udzur, memiliki halangan. Misalkan ya yang bekerja di sekolah, di kantor, maupun di jalan-jalan, maupun di pasar, ya biarkan mereka menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Ya. Setelah itu baru sholat. Misalkan ya, orang disuruh jamaah semuanya 100% ke masjid. Setiap sholat apapun 100% semuanya harus pergi ke masjid. Lah berarti ya pasare yang kosong orang sing jaga. Ya kan? Jalan-jalannya kosong, nggak ada tukang parkir. Di jalan tikungan sana tidak ada yang mengamankan. Bayangkan saja kalau ada orang jatuh, siapa yang akan nolong? Apakah orang jamaah di masjid bisa menolong? Ya tidak. Makanya kita misalkan ada menemukan golongan yang sering berjamaah kemudian mengolok-ngolok yang tidak berjamaah, kamu urip tuh jamaah, bawa nang pasar, benang dalan, ya, jangan ditanggapi, karena tadi ya, tidak semuanya 100% harus berada di dalam masjid pada waktu sholat. Kalau ada apa-apa, siapa yang akan nolongi? Kecelakaan, pasar loken sepi, akhirnya rawan, barangnya bukan di wani colong, dan lain-lain. Makanya dunia itu berputar sebenarnya sangat sederhana, cuma kadang-kadang dibuat ribet oleh orang-orang tertentu yang mengolok-olok golongan yang tidak suka berjamaah. Pernah ada, ya sering juga sih, wali santri tanya, gimana ya pas waktu taraweh, oh saya nggak taraweh, pas waktu pengen jamaah di masjid misalnya, saya nggak bisa ikut jamaah di masjid. Kita jawab, alasannya jenengan bekerja kok. Bekerja seorang bapak maupun seorang suami hukumnya bukan fardu kifayah lagi, hukumnya fardu ain, artinya harus. Nah kalau jamaah kan hukumnya fardu kifayah. Ketika yang lain sudah bisa melakukan jamaah, berarti dia posisinya kewajibannya gugur. Ya bayangkan kalau misalkan semuanya ketika ada lagi bekerja harus ke masjid, ya kan kasihan. Ya. Ibu-ibu misalkan masa harus 100% semuanya ke masjid, lo lagi dua bayi misalkan, atau lagi merawat ibunya yang sudah tua atau bapaknya yang sudah tua di rumah geletak misalkan, ditinggal ke masjid. Misalkan pengen jaluk jemput nang ninu, misalkan pengen ke kamar belakang atau kamar mandi minta diantar, nggak bisa, ya kan? Nah itu namanya udzur. Ya, maka sebenarnya kalau semua orang memahami hal demikian itu, ya kita itu sebenarnya damai-damai saja, ya, tidak ada yang saling mengolok satu sama lain.
Nah sekarang hukumnya sholat Jumat, yaitu fardhu ain, artinya harus. Kalau fardhu kifayah tadi seperti tadi, fardhu ain harus untuk laki-laki yang merdeka, yang bermukim. Mukim itu artinya bertempat tinggal di sekitar masjidnya, sudah balik dan tidak memiliki wudhu. Nah syarat melaksanakan sholat Jumat harus ada 40 orang di sekitar masjid yang mukim. Artinya bukan pendatang, bukan lalu lalang jalan, bukan. Artinya 40 orang yang rumahnya di sekitar masjid, dekat dengan masjid. Nah baru setelahnya dari desa lain atau dari lalu lalang jalan berhenti pengen Jumatan. Tapi syarat pokoknya tadi harus ada berapa? 40. 40 itu terhitung yang tadi, ya, sudah dalam keadaan balik, ya. Dengan catatan seperti itu, tidak dihitung dengan jumlah anak-anak. Kemudian, nah ini mukallafina, orang yang mukallaf artinya dewasa. Mukallaf itu sama mu'alaf beda apa sama? Harus dipahami. Makanya barusan tadi itu 40 tadi adalah 40 yang mukallaf, yang dewasa, ya, dolor, bukan dihitung 40 tadi. Misalkan dewasanya 35, anaknya 5, entok, ya nggak bisa, ya. Makanya syarat mendirikan masjid untuk melaksanakan sholat Jumat itu tidak boleh berdekatan satu sama lain, ya. Karena tadi bukan, ya. Makanya pasti ada jarak. Misalkan satu di pinggir jalan, untuk wilayah yang pinggir jalan sembari menghadang, atau misalkan ada orang yang lalu lalang pengen sholat di situ Jumat, kemudian yang satunya di perkampungan yang masuk sedikit. Tapi kalau jejeran, kalau samping-sampingan, saya belum pernah melihat, ya, belum pernah. Paling tidak ada jarak, ya, jarak. Ya. Jaraknya itu yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Dikhawatirkan yang terlalu jauh akhirnya telat atau terlalu cepat, ya, terlalu cepat. Ya termasuk dulu itu ketika pembangunan masjid di wilayah Karangjongkeng, mungkin saya sudah pernah cerita, yang satu masjid lama pengen direnovasi, ya, jarak berapa meter mungkin tidak terlalu jauh. Duko sebelah pengen mendirikan masjid baru, tapi kemudian ada pro dan kontra, ya kan? Masa mendirikan masjid baru? Padahal alasannya karena di masjid lama tadi kondisinya sudah sesak dan terlalu jauh sehingga rawan telat. Nah itu boleh, itu untuk boleh. Akhirnya didirikan, ya seperti halnya sini kan, sini lebih dulu, kemudian diperlebar baru, ya kan. Kalau semuanya ke sini kan
Mungkin saja nggak muat, mungkin saja. Nah itu boleh, jaraknya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Nah orang 40 tadi fi abniyatin, yang mukallaf, yang punya tempat tinggal di sekitarnya. Atau misalkan wa alaman nawa al iqamata indahum atau ada ayyamin sihah, meniatkan diri, misalkan anak perantau lagi pulang, misalkan perantau tadi dalam kondisi yang memiliki niat untuk liburan di rumah, misalkan lebih dari 4 hari ya, berarti itu ketika menangi Jumat ya posisinya wajib Jumatan ya. Nanti untuk syarat-syaratnya dijelaskan pada penjelasan berikutnya, jadi agar tidak melebar kepada penjelasan. Nah kemudian di dalam Jumat wa'ala membalahu nida usayyidin min torofin yalihi min baladi, dibunyikan adzan dengan suara yang lantang oleh seorang laki-laki yang sudah balik. Makanya masjid itu harus sound system maupun suaranya tadi itu yang keluar harus bisa menjangkau cukup jauh ya. Cukup jauh. Kalau hanya dijangkau misalkan tetangga masjid saja, nanti yang jauh enggak kedengaran. Ya, makanya tentang sound system ataupun suara adzan itu memang pengaruh sekali. Jadi aja digawe gampang ya. Ya itu dibunyikan yalihi min baladi, di dalam setiap wilayah. Karena setiap wilayah pasti ada yang melaksanakan Jumatan. Ya cuma yang daerah mana itu setelah Perupuk kemudian ngidul ya ke selatan, itu hanya ada satu masjid sebelah kanan kalau dari utara. Saya waktu itu kan mau berangkat ke sini sama keluarga, saya naik motor, keluarga naik mobil, pas dilalah mereka Jumatan dari wilayah Perupuk kan perkiraan kan motor kan katon jane kan kayak kita cukup aja pengennya Jumatan nang Karangjati ya ini ngopi-ngopi dulu Perupuk kayaknya masih nyambung masih cici mobil keluarga sudah klakson menandakan koning mandek nang tapi kayak kita Karangjati sederhana ini maksudnya yang di pinggir jalan maksudnya. Kalau masuk-masuk kan saya nggak tahu, kalau masuk perkampungan nggak tahu. Apa terus mobilnya lupa kan? Yo anjuk Karangjati, gimana? Iya kan? Pengalaman rada pahit ya. Banter anjuk Karangjati. Enggak. Iya kayak gitu, bisa api kayak gitu. Kerupuk kok dah kerupuk nenek ya buku sampai taman nenek ya belakangan jalan wah anjuk cerita orang Jati sampai saya lihat jam itu tadi kita harus kan saya nggak beda sama keluarga jadi konek mandek orang belum sih tangguh Karangjati tapi mendengar ada ya,
wong sungguh terjang akhirnya nyampe mari Karangjati pas kuman. Ya, pas jadi memarkirkan motor komat. Alhamdulillah sempat akhirnya, bahkan rokaatnya juga gak ketinggalan. Itu menurut saya pribadi terlalu jauh. Andaikan saja posisinya ada orang seperti saya yang gak tahu ada masjid lokasi sekitar situ, kan repot juga. Ya, berkendara posisinya sama misalkan. Kan normalnya kan harusnya kan di pinggir-pinggir jalan jangan terlalu jauh. Ya, 1 kilometer itu menurut saya sudah jauh. Kayaknya itu lebih. Banter atau Ranjau-Ganjuk, Karangjati. Hitungannya apa itu? Menurut pupuk lah. Apa habis terlalu jauh. Dikejar nggak nyampe-nyampe. Itu mungkin masjidnya di dalam perkampungan mungkin ya. Jadi kan kalau misalkan sudah masuk Karangjati kan kesini kan masjid ya, berarti masjid pertama kan yang di Tonjong yang sebelah kiri kan ya, itu kan dekat, nggak terlalu jauh. Itu kemudian kesini kan tikungan situ depan Menoris, ke sana lagi berarti ketemu nih nang Balai Kambang. Enggak terlalu jauh. Lo kalau itu terlalu jauh. Maksudnya gimana? Kasihan kalau posisinya sama. Makanya misalkan kita dalam berkendara apapun, jadi misalkan kalau memang bentuk Jumatan, ya sudahlah berhenti saja. Kalau menemukan masjid, misalkan kita nggak tahu posisinya. Tapi kalau misalkan khilaf dalam artian tidak sengaja, artinya masih dalam perjalanan, di dalam perjalanan itu juga menempuh jarak yang lebih dari, kalau ulama mengatakan ada yang 83, ada yang 84 km, ya sudah, berarti sholat dihormatil waktu boleh. Nanti setelahnya berarti sholat zuhur biasa. Apalagi misalkan di dalam bis, di dalam kereta, di dalam pesawat, lo kan penjumatan. Pak Mandor, kenai. Saya mau turun penjumatan, lo gini sok turun. Boleh nggak? Kira-kira diizinkan nggak? Yo, mau bakal. Lo gini pesawat misalkan, jodoh penjumatan. Kira-kira diizinkan sama pramugarinya enggak? Enggak bakal diizinkan. Bis boro-boro. Bis yang di darat aja kayaknya boro-boro diizinkan. Apalagi kereta, apalagi kapal, apalagi pesawat. Nah, kan Jumatannya ini. Ya, akhirnya para ulama ya sudah, berarti sholat dihormati waktu saja. Nah, nanti setelah sampai di bandara, di stasiun, di terminal atau di tempat tujuan melakukan sholat zuhur seperti biasa. Seperti itu. Lah, sholat dihormatil waktu di dalam kendaraan berarti posisinya kan nggak bisa wudhu. Berarti posisinya harus tayamum. Niatnya sudah apa semuanya kan? Apa niatnya? Nawa itu tayamuma istibah hati sholati. Tempelkan kan sudah diajarkan, sudah diterapkan. Ya tapi meskipun sudah dipelajari, wong nyatanya jarang bepergian jauh, yang tinggal hanya teori saja. Makanya ya jalan-jalan sing rada jauh, suwe-suwe ngendok. Suwe-suwe ngendok nih. Ben bisa praktek.
rasane sholat dihormati waktu kayak apa, yang bisa praktek tayamum di dalam kendaraan seperti apa. Kan ilmu kalau nggak dipraktekkan kan gimana? Tetapi pertanyaannya bingung lagi. Lah aku kan mundur tadi. Ya kan? Apa dia? Ya itu nanti pertemuan yang akan datang membahas lebih detail tentang sholat Jumat. Cukup sekian, silakan baca doanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta